Cerita Lampegan, terowongan tertua di Indonesia. Terowongan Lampegan merupakan salah satu terowongan tertua di Indonesia dan menjadi terowongan kereta api pertama yang dibangun di Jawa Barat. Lampegan yang dibangun pada tahun 1879 sampai tahun 1882 itu berlokasi di Pasir Gunung Keneng, Desa Cibokor, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Terowongan ini dibangun oleh perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen dan berada pada lintasan jalur kereta api Sukabumi Cianjur yang membentang sepanjang 39 km untuk mendukung jalur rute Bogor-Sukabumi Bandung. Proses pembangunan dikisahkan sempat menemui kesulitan, karena harus menembus Gunung Kancana. Namun setelah bukit besar itu diledakkan bagian tengahnya dengan dinamit, pembangunan pun berjalan lancar. Setelahnya, terowongan Lampegan baru benar-benar rampung dan bisa digunakan pada 1882. Peresmiannya dilakukan oleh para pejabat Hindia Belanda dan menak-menak lokal. Para pejabat Hindia Belanda pusat dari Batavia dan Priangan pun hadir. Bahkan, tampak gubernur Hindia Belanda yang saat itu dijabat oleh Cornelis Pinneker Hoordik, termasuk Bupati RAA, Prawiradi Reja. Diceritakan, untuk memeriahkan peresmian tersebut, pada malam harinya pihak Jabatan Kereta Api Hindia Belanda tak lupa mengundang juga Nyi Sadea, seorang ronggeng terkenal di daerah tersebut. Bersama dengan dua rekannya, Nyi Sadea menari di bawah rintik hujan memakai kemben merah dan selendang kuning. Ia berlenggak-lenggok di atas panggung kecil di mulut terowongan yang diterangi lampu pijar. Jelang tengah malam, setelah penampilan Nyi Sadea berakhir, ia berteduh di dalam terowongan sambil menunggu hujan deras mereda. Tak lama, Nyi Sadea mendengar suaranya dipanggil. Ia kemudian berjalan memasuki terowongan, lalu menghilang tanpa ada yang tahu kemana, dan menjadi legenda hingga saat ini. Dalam kisah Tanah Jawa diceritakan bahwa Nyi Sadea diperistri oleh pemimpin gaib di wilayah itu. Katanya dia telah dijadikan tumbal pembangunan terowongan itu. Hilangnya Nyi Sadea bak ditelan bumi memunculkan gosip-gosip beraroma mistis di kalangan masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat di sana yakin, perempuan cantik itu telah dibunuh. Konon tubuhnya ditanam di salah satu dinding beton di sebelah dalam terowongan. Menurut tokoh masyarakat setempat, Nyi Sadea sering gentayangan sebagai makhluk halus yang menjadi penghuni gaib terowongan Lampegan. Dia sekali-kali sering menampakkan diri di terowongan dalam penampilan perempuan cantik berkebaya merah. Asal-muasal nama Lampegan. Hingga sekarang masih banyak perdebatan tentang asal-muasal nama Lampegan. Ada versi yang menyebut nama ini diambil dari mandor proyek Van Beckman yang selalu berteriak, "Lampegang, Lampegang," ketika hendak masuk ke dalam terowongan untuk memantau anak buahnya. Hingga cerita tentang masinis yang pada masa itu selalu meneriakkan, "Lampen-aan, Lampen-aan," saat kereta melewati terowongan itu. Teriakan itu bermaksud agar para pegawainya menyalakan lampu agar kondisi dalam kereta tidak gelap saat melintas dalam terowongan. Ada juga versi yang menyebut kata Lampegan diartikan sebagai sejenis pohon kecil. Terowongan kereta api pertama di Hindia Belanda ini menembus bebatuan di antara Gunung Lampegan dan Gunung Kendeng. Di sebelah timur selatan terowongan berbatasan dengan perkebunan Lampegan, dan di sisi barat utara berbatasan dengan perkebunan Harjasari dan Gunung Kancana. Letak stasiunnya dipilih di tempat yang mempunyai kemudahan hubungan dengan daerah lain, maka dipilihanlah di ujung timur laut terowongan. Nama stasiunnya mengacu pada nama geografi yang sudah terlebih dahulu dibangun ketimbang dengan tempat di ujung barat dayanya. Nama geografi tempat penduduk bermukim sudah ada dengan nama Lampegan, mengikuti nama Gunung Lampegan. Pemberian nama perkebunan Lampegan pun karena lokasinya berada di sekitar Gunung Lampegan, yang dijadikan penanda bumi. Lintasan kereta api antara Batavia sampai Buitenzorg Bogor sudah dibangun oleh pihak swasta. Karena nilai ekonomi yang sangat tinggi di kawasan antara Bogor, Sukabumi, Cianjur, maka pemerintah memandang penting untuk melanjutkan pembangunan lintasan kereta api di lereng timur Gunung Salak dan di lereng barat selatan timur Gunung Gede Pangrango. Memang, jika kita menelusuri sejarah kawasan di sekitar Lampegan Cianjur, kita akan disuguhkan pada kemungkinan sebab penamaan Lampegan sebagai stasiun di sana. Mengacu pada dokumen kolonial,
Nama Lampegan sudah ada di daerah tersebut sejak tahun 1870-an. Dalam Regerings Almanak for Nederlands in di tahun 1874, Lampegan tertulis sebagai nama satu persil yang disewakan untuk perkebunan kopi Liberia milik W. G. Krol. Selain Lampegan, tertulis pula persil Gunung Rosa, Gunung Melati,